Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang percabangan pada COBOL. Nah, sebelum masuk ke codingan, ada apa aja sih di percabangan pada COBOL ini? Oke, bisa kita lihat dengan seksama. Percabangan pada COBOL itu instruksinya ada 3. Yang pertama ada move, kemudian yang kedua ada go to, dan yang terakhir ada perform. Oke, gak usah berlama-lama. Untuk materi, kalian bisa download PPT-nya di link deskripsi. Langsung aja kita masuk ke codingannya. Oke, yang pertama kita masuk ke codingan yang pertama, yaitu percabangan COBOL yang instruksinya move. Yang pertama, biasa itu diidentifikasikan divisinya. Divisi-divisi ini wajib untuk membuat program. Ya, seperti yang video sebelumnya, ini divisi ini memang harus wajib, apalagi yang identifikasi itu untuk mengidentifikasi programnya. Kemudian program ID itu untuk nama programnya. Untuk author itu sebenarnya nggak wajib, tapi opsional, mau diberi atau enggak. Tapi ya menurut saya pakai aja buat menandakan bahwa ini program yang sudah kita buat gitu. Kemudian environment divisi. Nah, untuk environment ini ya seperti video sebelumnya, ini untuk menginformasikan alat-alat apa aja yang kita gunakan. Kemudian ada data division, ini untuk input output. Kemudian ada working storage section. Kemudian selanjutnya level number 1 mahasiswa. Kemudian dilanjut level number 2 variabel nama. Kemudian kita pakai pick A 20, kemudian untuk nilai kita pakai pick 99, value-nya 0, kemudian variabel hasil kita pick X dan maksimalnya 20. Kemudian masuk ke screen section. Nah, di dalam screen section ini teman-teman membuat level number yang bersihkan layar. Parameter bersihkan layar ini mempunyai isi yang bisa dipanggil pada level number 2, yaitu blank screen. Kemudian setelah membuat divisi-divisi wajibnya di atas, kemudian masuk ke prosedur divisi. Ya, di prosedur ini isinya adalah codingan kita. Nah, kita membuat program apa, isinya di prosedur division. Nah, kemudian kita membuat parameter masuk. Parameter masuk ini kemudian isinya ada display bersihkan layar. Jadi sebelum menampilkan program-program yang kita buat, jadi otomatis ketika programnya berjalan itu layarnya akan kosong dulu. Nih, bisa teman-teman lihat di level number 2 itu blank screen. Jadi ketika parameter bersihkan layar dipanggil, maka yang akan tampil itu blank screen-nya terlebih dahulu. Kemudian akan masuk ke display di line 9 kolom 9. Nah, kemudian bikinlah program yang ingin kalian buat. Nah, di sini saya program yang move itu membuat input data, lulus atau tidak lulusnya tergantung nilai si user gitu, teman-teman. Oke, yang pertama itu ada program sederhana. Nah, setelah membuat display program sederhana, kemudian kita masuk ke display line 10 kolom 9, kemudian nama, kemudian masuk ke accept yang gunanya untuk menerima hasil inputan dari codingan sebelumnya, kemudian masuk ke display penampilan instruksi nilai, suruh masukin nanti nilainya berapa, kemudian accept nilai, sama juga kayak variabel nama untuk menerima hasil inputan atau menyimpan nilai pada suatu inputan. Kemudian masuk lagi ke display. Nah, display ini juga sama untuk menampilkan. Bedanya ya ini di line dan kolomnya. Ini line 12, ini kolom 9. Data input is complete. Nah, jadi ketika teman-teman sudah melakukan input pada nama dan nilai, maka yang akan tampil adalah ini, data input is complete. Nah, lanjut display line 13 kolom 9 akan menampilkan sama dengan gunanya untuk merapikan
batas input dan outputnya nanti. Nah, kemudian masuk percabangannya. If jika nilai kurang dari 70, maka hasilnya itu tidak lulus. Nah, fungsi move ini memindahkan kata tidak lulus ke dalam variabel hasil. Nah, kan kita di sini sudah mendeklarasikan variabel hasil kan. Maksimal katanya itu maksimal hurufnya itu 20. Nah, kemudian dari move ini dipindahkan ke hasil. Jadi nanti ketika nilai teman-teman atau nilai user ketika masuk di atas 70, berarti kan untuk teman-teman yang memasukkan nilai di bawah 70, berarti itu tidak lulus kan, maka hasilnya tidak lulus dan ini masuk ke variabel hasil. Kemudian jika salah, itu akan masuk ke variabel hasil juga nilainya. Tadi kalau di bawah 70 itu tidak lulus, dan kalau di atasnya 70 itu nilainya lulus, dan sama-sama akan masuk ke variabel hasil tergantung nilai yang kalian input. Seperti itu. Oke, lanjut. Setelah move itu ada displaynya. Display 14 9. Nah, line 14 kolom 9 memanggil variabel nama. Jadi ini untuk memanggil variabel namanya gitu. Nah, kemudian display line 15 kolom 9 Anda. Kemudian setelah kata Anda ini akan memanggil variabel hasil gitu. Jadi nanti semisal nilai teman-teman 90, pasti kan lulus kan. Nah, berarti outputnya itu adalah display Anda lulus. Seperti itu. Kemudian masuk parameter selesai. Di parameter selesai ini masuk ke stop run, yang dimana programnya akan berhenti. Oke, kita langsung aja buka dosbox-nya, kita praktikan. Ini program move tadi ya, move. Oke, kita masuk ke move. Mount A. Untuk mountnya itu bebas, nggak harus A ya teman-teman, sekali lagi. Kemudian masuk ke partisi A. Nah, kemudian kita compile dulu. Nama filenya itu chop. cobolchop.chop. Oke, no error. Kemudian kita langsung jalankan saja. Run cop chop. Masukkan nama user misalnya. Nilainya 90. Nah, ini inputan kita, user nilainya 90. Kemudian data input is complete. Kemudian masuk ke outputnya. Di sini ada user, kemudian tampil Anda lulus. Semisal tidak lulus ya sama, hasilnya begitu juga, user 10 misal, Anda tidak lulus. Seperti itu untuk program yang move-nya. Kemudian kita masuk ke program goto. Nah, untuk goto ini sama, kurang lebih sama, cuma yang membedakan itu adalah kalau move itu memindahkan dari variabel A ke variabel B, tapi kalau goto itu loncat ke parameter yang kita inginkan tanpa adanya syarat. Kan kalau move itu syaratnya seperti ini, nilai kan. Nah, kalau goto itu tanpa syarat, jadi udah tinggal semaunya yang kita buat gitu. Jadi pertama itu kita bikin divisi wajibnya dulu sama kurang lebih. Kemudian kita di sini pakai 77. Nah, 77 ini maksudnya independen. Nah, Kak atau Bang, Mas, independen tuh apa sih? Oke, kita cari independen. Nah, independennya ini maksudnya itu bukan independen yang politik ya, tapi arti dari independennya itu. Oh, udah ada independen. Bukan politik ya, bukan. Nah, untuk independen itu, nah ini berdiri sendiri. Karena ini tanpa syarat, jadi nanti kita ketika goto ke parameternya, jadi parameternya ini adalah berdiri sendiri gitu. Jadi makanya kita pakai
77, level number 77. Kemudian masuk prosedur division, membuat parameter lagi yang isinya pertanyaan sama inputnya. Jadi di sini saya menggunakan display masukkan jawab berupa huruf. Ada D, E, F, G. Semisal kita masukkan D, nanti akan ke input ke variabel nilai jawab. Nah, kemudian kita masuk ke parameter seleksi jawab. Nah, di parameter ini isinya adalah percabangan if. Jika jawab sama dengan D, go to D. Nah, ini dari kode D langsung loncat ke parameter kode D. Nah, di kode D ini apa isinya? Display kampus Depok. Nah, semisal udah display, kemudian langsung go to selesai. Jadi, output programnya itu hanya kampus Depok, nggak ada yang lain-lainnya. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian semisal nanti teman-teman menjalankan pakai yang F, ketik F. Nah, ini kan berurutan ya, D, E, F, G. Nah, kalau teman-teman mau F misalnya, nah ini langsung muncul kampus Cikini. Nah, itu yang namanya go to, jadi loncat tanpa syarat. Jadi ya udah, kalau teman-teman mau masukin F, yang nggak harus nampilin D sama E, jadi langsung ke F seperti itu. Kemudian ini percabangan jikanya, ini instruksi go to-nya. Jadi kita di sini buat parameter sesuai yang kita inginkan, sesuai kampus. Misal ini kan program kampus Gunadarma yang dimana aja, jadi kita buat sesuai yang kita inginkan. Jadi ada Depok, Kelapa 2, Cikini, Kelapa 2 perempatan. Nah, kemudian nanti tinggal nambahin aja Kalimalang atau apa gitu. Kalimalang deh, kasihan belum ada. Kalimalang. Oke, save dulu. Nah, oke. Kemudian ada Depok, Kelapa 2, Cikini, Kalimalang. Nah, kita buat setiap parameternya, parameter berisikan display sama go to-nya. Ketika teman-teman udah buat semuanya, ya tinggal langsung praktekin aja. Jadi intinya kalau go to itu tidak sesuai syarat-syaratnya. Jadi kalau go to itu tinggal lompat sesuai yang kita inginkan gitu. Kita compile dulu ya teman-teman. Cobol goto.job. Oke, no error. Kemudian run cop goto. Oke, di sini masukkan teman-teman. Masukkan jawab berupa huruf. Oke, kita langsung aja semisal G ya teman-teman, G. Nah, kampus Kalimalang. Nah, ini langsung kan lompat tanpa syarat. Jadi kita masukin G, ya udah langsung ke G gitu. Programnya langsung lompat, nggak ada syarat untuk ke D dulu, E dulu, F dulu baru mencapai G. Itu nggak ada. Jadi ya udah langsung lompat ke tempat yang dituju. Jadi semisal teman-teman mau ke kampus, kan harusnya lewatin syarat dulu kan, naik motor, lampu merah, berhenti dulu gitu. Nah, kalau pakai go to ya udah, kamu mau ke kampus ya udah langsung ke kampus, nyampe kampus gitu. Itu kalau go to. Nah, kemudian ada perform. Tadi move udah, go to udah, kemudian langsung perform. Nah, di perform ini kita beresin dulu deh biar rapi. Nah, kalau move tadi itu perpindahan dari variabel A ke variabel B. Kalau go to itu lompat langsung ke yang kita tuju. Kemudian kalau perform itu memanggil fungsi lah ibaratnya. Yang pertama-tama ya sama, kita buat divisi wajibnya dulu, kemudian parameter mulai. Nah, di sini untuk masalah perform itu bebas menaruh di atas display atau di bawah display. Gitu teman-teman. Nah, kemudian kita buat performnya kan, percabangan instruksi perform, kemudian kita pakai parameter bintang.
Kenapa bintang? Karena di sini bintang bebas sih, mau plus atau sama dengan atau minus terserah. Nah, ini ada perform, bintang, ada display, line 9, kolom 9 akan menampilkan perform pada COBOL. Nah, nanti hasilnya ini gitu. Kemudian langsung masuk parameter bintang. Di parameter bintang ini ada display line 10, kolom 9 yang isinya bintang. Nah, untuk GoTo mulai ini salah karena tadi kakak nyoba dan itu hasilnya malah looping unlimited gitu. Jadi kan tadi ada GoTo ya, GoTo ke mulai. Nah, parameter mulai ini akan langsung lari ke bintang. Jadi dari bintang lari lagi ke mulai, mulai lari lagi ke bintang. Jadi kayak looping unlimited gitulah. Jadi itu yang di bintangnya nggak usah pakai GoTo. Jadi udah gini aja kalau perform. Kalau perform itu ya memanggil fungsi sih intinya. Jadi yang move itu memindahkan nilai atau isi dari variabel ke variabel lainnya. Kalau GoTo itu lompat. Nah, sedangkan kalau perform itu memanggil fungsi. Oke, langsung aja kita kita compile COBOL perform.job. Di sini emang ada error, udah dicoba dibenerin tapi tetap aja error. Mungkin kalau teman-teman bisa bikin no error, komen di kolom komentar aja nantinya ya. Run code perform begini hasilnya. Jadi displaynya dulu, baru parameternya dulu. Kalau dibalik itu gimana ya? Kita coba, namanya juga belajar. Kita balik, sama aja. Jadi ya begitu. Perform itu adalah untuk memanggil fungsi. Jadi itu percabangan pada COBOL dari 3 instruksi. Sekali lagi, jadi kesimpulannya adalah move itu untuk memindahkan isi dari variabel A ke B atau variabel I ke variabel lainnya. Kemudian kalau GoTo itu untuk lompat ke parameter lainnya. Jadi lompat tanpa syarat itu bebas, nggak ada syarat-syarat tertentu. Kalau perform itu gunanya untuk memanggil fungsi. Baik, cukup sekian video kali ini. Semoga dapat dimengerti, semoga dapat dipahami perbedaannya antara move, GoTo, dan perform. Sekian, terima kasih. Jangan lupa bahagia, selamat berproses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.